Mengapa kenaikan Yesus ke surga adalah kabar baik bagi kita semua? Karena begini saudara, saat Kristus naik ke surga, Kristus sudah tidak lagi dibatasi ruang dan waktu. Kita tidak perlu lagi pergi secara fisik ke suatu tempat untuk bertemu dengan Kristus, untuk bertemu dan merasakan hadirat Tuhan. Mau di Yerusalem, mau di Bintang di Pongo, mau di Jakarta, mau di Surabaya, di Bandung, di Bali, Kristus bisa hadir di sana karena dia tidak lagi dibatasi secara fisik oleh ruang dan waktu. Melalui apa? Melalui Roh Kudusnya. Jadi kenaikan Kristus memungkinkan Roh Kudusnya untuk tinggal di dalam kita. Dan kalau kita lihat kenapa kok duduk di sebelah kanan. Saudara, di sebelah kanan itu merupakan kedudukan kehormatan. Berbicara tentang glory, power, and authority. Di sebelah kanan Allah Bapa, di tempat kehormatan di mana dia mempunyai kemuliaan, otoritas, kuasa, ya glory, power, and authority. Dia membela kita dan dia berdoa untuk kita. Kalau misalnya saudara ada masalah secara hukum, maka saudara akan cari pengacara. Siapa yang menjadi pengacara saudara? Kalau saudara memiliki pembela, ini adalah pembela di atas semua pembela. Sang pembela kita sudah mati buat saudara dan saya. Untuk membuktikan kesetiaannya, loyalitasnya, kasihnya yang besar. Waktu saudara dan saya masih bersalah, waktu saudara dan saya belum even mikir untuk bertobat, dia sudah lebih dulu memikirkan jalan keluar untuk kita. Itulah karakter sang pembela kita. Itulah karakter sang pendoa syafaat kita yang sejati. Amin saudara. Saudara, inilah paradoks Tuhan yang tidak terselami. Dan ini adalah gospel connection yang saya ingin saudara sadar bahwa sehingga pada akhirnya di tengah-tengah kematian, di tengah-tengah kekecewaan, di tengah-tengah duka cita, di tengah-tengah kekacauan, hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa menjadi jawaban. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa kita pegang untuk menjadi pengharapan. Tidak ada hal yang ada di dunia ini yang bisa kita pegang untuk menjadi tempat kita berpijak. Hanya Tuhan dan hanya firman-Nya. Dan hanya Tuhan yang akhirnya layak untuk menerima kemuliaan. Soli Deo Gloria. Kita tidak akan pernah tahu bahwa sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah Yesus. Sampai benar-benar kita tidak memiliki sesuatu yang lain selain Yesus. Kalau saudara dan saya ada di dalam Kristus, sudah ditebus, dan dia sudah mati dan bangkit buat saudara dan saya. Dia saat ini duduk di sebelah kanan Allah. Ada di surga, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia membela saudara, mendoakan saudara. Apa yang bisa memisahkan? Maut, malaikat, pemerintah, atau kuasa-kuasa yang di atas, di bawah, atau makhluk apapun. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kenapa penderitaan itu diizinkan Tuhan ada di dunia? Bagi kita yang ada di dalam Kristus, supaya kita ingat bahwa hidup kita bukan untuk dunia, tetapi kita diciptakan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Hidup untuk kemuliaan-Nya. Amin saudara.